Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari Fakultas FTKI. Dalam kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan jawaban tes rekayasa perangkat lunak K02. Soal nomor 1, jelaskan tahapan di dalam SDLC. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan berkas perencanaan yang lainnya. Menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya atau resource yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Tahapan kedua yaitu analisis atau kebutuhan. Analisis terhadap kebutuhan pengguna sistem perangkat lunak atau user dan mengembangkan kebutuhan user. Kemudian membuat dokumen kebutuhan fungsional. Tahapan ketiga yaitu desain. Mentransformasikan kebutuhan secara terinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh sistem. Tahap keempat yaitu implementasi. Termasuk pada proses implementasi perangkat lunak pada area produksi atau area pada user dan menjalankan resolusi dari problem yang terdeteksi dari tahap integrasi dan pengujian. Kemudian buatlah tahapan dari model sistem dan berat. Untuk yang waterfall, kontrol ketat selama umur proyek melalui dokumentasi tertulis yang luas, review formal dan persetujuan oleh pengguna dan manajemen informasi teknologi yang terjadi pada akhir fase yang belum memulai tahap berikutnya. Untuk penekanan pada perencanaan jadwal waktu, tanggal, target, dan implementasi dari keseluruhan sistem pada satu waktu. Untuk model RAD, dalam konsepnya Rapid Application Development menggunakan metode iteratif atau berulang dalam pengembangan sistem. Untuk penekanannya, menekan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Kemudian yang ketiga, model prototyping. Konsepnya kecil, mock-up dari sistem yang dibentuk setelah melalui proses yang berulang-ulang sampai modifikasi prototipe berkembang memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk penekanannya pada pengurangan waktu dan biaya dan peningkatan keterlibatan pengguna. Untuk model yang keempat, spiral. Konsepnya memulai setiap siklus dengan identifikasi pemangku kepentingan dan kondisi menang mereka, dan mengakhiri setiap siklus dengan review dan komitmen. Untuk penekanannya, penilaian resiko dan meminimalkan resiko proyek. Kemudian soal ketiga, buatlah contoh aplikasi di sekitarmu, boleh dari tempat kamu bekerja atau contoh dari aplikasi lain di mana kamu berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Model pengembangan apa yang dipakai dan jelaskan tiap langkah step yang digunakan, kesulitan apa yang dirasakan sebagai pengguna aplikasi tersebut. Kali ini saya akan mengambil contoh aplikasi Zoom. Aplikasi ini membuat telekomunikasi jarak jauh lebih luas, lebih praktis, efisien, dan disertai banyak fitur yang membuat lebih nyaman. Merupakan sebuah aplikasi yang dapat melakukan konferensi jarak jauh, konferensi video, pertemuan online, obrolan, hingga kolaborasi seluler. Aplikasi ini banyak digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. Selain itu, untuk dunia pendidikan mulai dari sekolah hingga kampus diliburkan. Lalu pembelajaran diganti dengan melakukan pembelajaran e-learning. Kehadiran aplikasi Zoom ini akan membantu mempermudah hubungan jarak jauh.
Zoom adalah sebuah layanan konferensi video berbasiskan cloud computing yang mengizinkan kamu dengan orang lain secara dengan frase atau fitur Zoom sebagai atau rapat. Zoom atau Zoom adalah istilah yang mengacu pada konferensi video yang digunakan Zoom. Cara pakai aplikasi Zoom di PC. Sementara cara pemakaian aplikasi pada PC dengan masuk ke situs http Zoom Use lalu klik sign up free dan daftarkan memakai email atau Facebook. Anda dapat mengunduh versi premium atau berbayar untuk fitur yang lengkap. Versi gratis sangat terbatas. Jika sudah melakukan pendaftaran secara pakai aplikasi Zoom dengan masuk ke laman utama, tekan My Profile, kemudian akan ada data personal meeting ID. Untuk dapat memilih pengaturan, klik menu My Meeting, pakailah link ID yang Anda miliki untuk lain agar bergabung di meeting room. Via web browser Chrome sangat mudah. Bukannya Anda bisa langsung memakainya untuk agenda meeting virtual. Orang yang Anda undang dapat mengakses link undangan via Zoom Meeting yang diinstal pada smartphone. Sementara cara pakai aplikasi Zoom di PC Windows dapat mendownload melalui situs Zoom Use. Sekian jawaban tes dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.